Nah, akan menjadi anak hasad, Pak. Aduh, kakak saya itu bener ya. Bapak saya, ibu saya ya, awas ya. Nah, gitu. Dendam nanti. Nah, bila anak dibesarkan dalam suasana permusuhan, nah ini muncul permusuhan. Musuhan kakak sama adik nggak akor karena apa? Sering dibela, kalau salah dibela, bahkan yang ini nggak salah disalah-salahin, kan gitu. Ini paling yang mecahin piring si Anu tuh, padahal belum tentu. Ada kaca pecah dia, piring pecah dia, ngambek sedikit sekolah, Masya Allah marahnya 2 hari. Yang pertama kagak dimarahi, nah itu cemburu, permusuhan, maka menjadi anak pendendam. Ini tumbuh kembang lemah. Tumbuh kembang yang kuat, bila anak dibesarkan dalam suasana tolong menolong, makanya sering dilibatkan dalam masalah kegiatan sosial, maka akan menjadi orang dermawan, nggak pelit. Makanya Bapak Ibu sekalian di sini banyak kegiatan itu jangan dilarang-larang. Ada osmib, ada kegiatan nyembelih kurban. Ini kadang-kadang, nah ini sekalian aja. Ada sebagian orang tua yang kadang kurang sinkron, kurang mengerti bahwa tidak ada di pesantren ini proses yang non pendidikan. Oh itu kepala sekolahnya diserang. Mas, Pak, kenapa sih kagak libur Idul Adha? Sekolah aja juga, libur-libur sekolah. Kan di rumah itu begini, kebersamaan, pret. Di rumah juga nonton apa? Kebersamaan apa? Gagak jujur aja itu. Bersamaan apa? Saya bilang pernah ada yang usul di sini, Pak. Sabtu Ahad kan nganggur anak-anak, Pak. Nganggur. Anak yang sedang bermain di lapangan itu kan sedang membangun sosial. Bagaimana cara menyelesaikan kelas-kelas dengan temannya, menghadapi kalah ketika tanding, ketika menang nggak sombong. Kan itu pendidikan, emang nggak pendidikan itu. Anak sedang duduk, temannya ngumpul, Masya Allah yang dimakan apa adanya ngobrol. Kan ini dari Papua, yang satunya dari Nugini, yang satunya dari Sumatera. Ini Masya Allah, menyambung budaya loh. Kalau acara begini di kampung kamu gimana? Pernah Pak, saya ketika dulu nggak ada yang tahu mungkin di sini dulu ada kantor saya dulu, terus saya hilangkan karena kepentingan parkir itu. Saya lagi asik ngetik malam jam 8:30, anak tengkar, ramai banget di sini. Akhirnya saya keluar, ada apa dek? Ini Pak, nyolot Pak. Ya kenapa pelan-pelan dulu. Ini ngomongnya nyerocos katanya gitu. Habis sih begini Pak, saya kan bilang mana yang lebih penting, listrik apa lilin? Anak bilang ya listrik. Dia lilin ngotot Pak. Loh, kan berarti dia itu ada satu ilmu pengetahuan yang sedang digali. Cuman cara komunikasinya aja kagak bener. Karena memang bukan bapak-bapak. Itu. Kalau bapaknya beres, pernah jadi ketua RT, anaknya SMP kelas 1. Untuk mengungkapkan menurut saya yang benar itu belum bisa memilih kosakata yang baik. Tapi kan muatannya Masya Allah. Kata dia, coba ceritain ke bapak, ke saya, ke Ustaz. Lilin pentingnya di mana? Dia cerita Pak. Coba kalau mati, itu listrik. Kagak ada lilin gimana? Lo baca pakai apa? Itu. Terus di rumah kalau ada maling gimana? Itu. Banyak ternyata alasannya. Ya tapi kan kalau sudah listrik hidup, kan lilin nggak berguna Pak. Ya udah sekarang listrik berguna pada tempatnya, lilin manfaat pada situasinya. Oke? Setuju? Udah tidur gitu. Ya. Jadi nggak ada di sini anak nganggur. Belajar itu bukan di kelas saja, Pak. Itu belajar. Di sini adalah mencari pengalaman di luar kelas. Bila anak dibesarkan dalam suasana amanah, maka menjadi anak yang adil, bijak, Masya Allah ya.
Bapaknya itu Masya Allah kalau pinjam obeng dibalikin, amanah. Masya Allah. Karena nanti kena jerat ayat Al-Ma'un, ya kan gitu. Itu. Makanya kalau bapak dipinjemin macam-macam itu relakan. Kalau seandainya nggak balik, ya hidup-hidup, hitung-hitung, baik sama tetangga jeleknya dia mana ya. Itu. Tapi ini semua Pak, obeng nggak balik, tang nggak balik, kumpang nggak balik. Karena ada orang yang mendirikan bengkel dari pinjaman. Masya Allah. Ya antum anggap ikhlaskan. Kan orang ikhlas nggak rugi. Ada kebaikan di balik itu. Ngalah untuk kebaikan tetangga, Masya Allah. Kan gitu. Oke. Adil Pak. Jadi anak itu dilatih, di depannya itu amanah. Bila anak dibesarkan dalam suasana kasih sayang. Nah itu. Makanya anak yang kurang kasih sayang itu bahaya. Makanya kasih sayang ini jangan dipisah-pisah. Kasih tok juga salah, sayang tok juga salah kayak tadi. Makanya contoh dididik sama mbahnya itu banyaknya kasih. Minta apa aja dikasih. Ya kasih cilok, minta kasih, ini kasih, semua rusak anak kita. Nah tadi sama bapak ibunya sayang. Ini sayang, ini sayang, ini sayang. Makanya yang benar kasih sayang. Maka menjadi anak sopan, santun, Masya Allah. Bila anak dibesarkan dalam suasana toleran dan dedikasi juang, ya, pengorbanan ini, maka anak menjadi orang sabar. Gitu, penyabar. Sekarang mulai nih, dimensi lingkungan. Nah ini Pak yang saya katakan 3 in 1. Makanya di sini keluarga saya letakkan lingkaran paling besar. Jadi karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tua. Makanya betul kata Imam Al-Munawi, kedurhakaan itu berawal dari keteledoran orang tua. Nah, dari sini hadirin sekalian, peran orang tua laki dan perempuan itu perlu apa? Ditegesin lagi, ditekankan lagi, dipermak lagi, lebih serius gitu loh Pak. Terutama kerjasama dengan sekolah dan masyarakat. Ya, makanya anak-anak yang rata-rata terjadi dekadensi moral dan anak-anak yang sekarang ini kurang perhatian pasti bermasalah nanti psikologinya. Itu. Di sini tidak sedikit kok sekarang ibunya jarum super, jarang di rumah, suka pergi, bapaknya Batman, betah main. Itu lahir apa anaknya jadinya? Nah keluarga ini, lihat, apa yang dilakukan keluarga? Suasana, budaya, dan iklim pembelajaran di rumah harus dibentuk. Ketika anak mau ujian, ketika anak mau baca, ya, itu suasana rumahnya itu harus dikondisikan. Ya. Meskipun rumah itu kecil, nggak ada alasan kok. Banyak orang-orang rumahnya itu kecil, tapi Masya Allah suasana belajar itu kebentuk. Ada orang yang rumahnya besar sekali. Subhanallah, depan separuh untuk motor, karena koleksinya banyak. Itu, separuhnya untuk barang-barang antik, belakangnya. Udah, perpustakaannya nggak ada. Padahal rumahnya di atas 500 meter. Udah coba lihat. Nah sekolah, para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil kepala asrama di sini karena pondok, dan koordinator dalam mengimplementasikan kurikulum dan sistem KBM, serta menciptakan budaya dan suasana pembelajaran yang kondusif. Ini kewajiban sekolah. Nah masyarakat menciptakan lingkungan masyarakat pendidikan yang baik disebut dengan learning society. Makanya di sini kalau gurunya keluarga, orang tua, ayah, bunda, gurunya masyarakat, sekolah adalah ini tadi, dari mulai kepala sekolah, ini guru semua, ibu guru, bapak guru, masyarakat dari RT sampai presiden. Makanya kalau kemarin ada terjadi pemerkosaan, yang kemudian dibunuh, itu yang tanggung jawab ketika di masyarakat, ya guru masyarakat siapa? RT, RW, lurah, sampai presiden. Kalau di dalam kelas, ibu, bapak, guru. Kalau di rumah, ayah, bunda. Gitu.
Ini menciptakan lingkungan ini, lingkungan learning society. Oke. Nah ini Pak, keluarga mitra sekolah. Jadi Bapak Ibu ini bukan musuh sekolah. Ya kadang ada sebagian wali murid itu kayak nganggap kepala sekolah itu musuh. Ditunjuk-tunjuk itu Masya Allah. Itu kadang-kadang Masya Allah diserbu sama 7 emak-emak. Wah kanan kiri muter tuh Masya Allah. Kayak tawaf wada. Wah itu yang satunya belum selesai sudah satunya lagi. Loh, ini kemitraan apa permusuhan? Ini kita ini sedang bermitra. Makanya sekolah bukan hanya tempat berkumpulnya murid dengan guru, akan tetapi berada dalam tatanan hidup yang rumit dan saling terkait. Di sana ada OB, ada security. Security satu aja Pak bermasalah. Itu efek. Coba ngelolosin anak keluar. Siapa? Security kan? Guru tahfidz nyari. Ini anak saya kemana? Keluar Pak. Nah, ke kelasnya kan gitu. Terus akhirnya kepala sekolah dikomplain ketua yayasan. Mas, itu ada wali murid kemarin komplain anak bisa keluar tanpa izin gimana? Udah gitu orang tuanya ketemu saya lagi kan gitu. Ustaz, wah itu udah rusak semua itu. Itu. Insya Allah jadi bubur dari atas sampai bawah kan gitu. Nah, nggak ada Pak yang sekarang nggak ada keterkaitan. Ah ini mah cuman security, ah ini mah cuman OB. Makanya di sini saya wajibkan ngaji. Untuk tingkat pimpinan sama guru hari Jumat, untuk tingkinan tenaga kan ada tenaga didik, kependidikannya itu hari Rebu, supaya sama-sama ngerti, paham, sehingga kita itu seia sekata di dalam mengulirkan visi misi tujuan pendidikan. Sebaik apapun, nah ini kan Bu, sebaik apapun program sekolah, jika dukungan dan dorongan dari orang tua, komite, dan masyarakat minim, maka program tersebut sulit terwujud dan terlaksana dengan baik. Tuh, makanya ada kerjasama, kemitraan. Ayah dan ibu bertanggung jawab menyiapkan lingkungan keluarga yang aman, damai, santun, tertib, dan toleran buat putra-putrinya. Jangan sampai bapaknya A, ibunya B, bapaknya ke utara, maknya ke selatan, timur, barat. Akhirnya apa? Yang jadi korban anak. Itu. Makanya sebelum mondok ini tuh udah harus ada kesepakatan. Karena ada yang kadang-kadang gara-gara berselisih itu sampai Masya Allah ini Pak Lurah mendamaikan aja nggak kena gara-gara bapaknya pengen masuk umum, emaknya pesantren. Akhirnya Masya Allah sampai ke mana? Ke masyarakat, ke desa. Kenapa? Karena bawa-bawa orang luar. Pokoknya katanya ibunya. Pokoknya kalau anak ini rusak, kayak mbahnya saya nggak tanggung jawab. Loh, orang bawa mbah-mbah, bapak gue loh. Ngapain? Kan gitu. Ya udah, kalau ingin rusak, kayak itu. Saudara-saudara kamu dong, kan saudara-saudara kena semua. Jangan-jangan sekampung juga. Jadi bikin aja SWOT Pak. Untung rugi ponten, untungnya masuk pesantren berapa, ruginya masuk pesantren berapa. Banyakan untung, banyakan rugi, udah dipilih. Itu aja repot. Nih. Peran orang tua dalam membentuk karakter nih. Pak ya. Jadi orang tua itu harus menjadi penyayang yang efektif. Simpelnya, dirasakan sinarnya tadi, dirasakan keberadaannya. Maka menjadi penyayang efektif penjelasannya ini. Menyayangi dan menghargai putra-putri mereka. Membantu mereka untuk sukses dalam hidup. Membangun kepercayaan diri mereka dan membuat mereka mengerti apa itu moral dengan melihat cara guru mereka memperlakukan mereka dengan etika yang baik. Nah, 2, seorang model, jadi bapak ibu ini percontohan, menjadi pendidik beretika yang menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawabnya yang tinggi, baik di dalam maupun di luar rumah. Jangan nyuruh anaknya sholat, habis itu anak berangkat dia malah nonton TV. Jangan nasihatin anaknya nggak boleh ngerokok sambil ngerokok.
Ya, kamu jangan ngerokok seperti bapak. Kamu itu masih puan, harapannya Masya Allah, menteri masih peluang ada. Bapak ini RW aja udah susah. Ya, meskipun susah jadi RW, nggak layak. Ya, itu. Kasih contoh yang baik. Nah ini mentor, gini Bu, Pak, penting. Suatu ketika Bapak itu, Ibu akan dijadikan mentor oleh anak. Bukan karena hebat. Mungkin gurunya bisa menyelesaikan. Temannya bisa menyelesaikan, tapi kenapa anak itu harus mengadu ke orang tua? Karena orang bisa menyelesaikan, tapi belum tentu bisa menjaga privasi. Mungkin bisa menjaga privasi sekarang, tapi kedepannya belum tentu itu masalah dijadikan sebagai alat untuk menyerang dia balik. Makanya orang itu kalau lagi curhat, lagi sharing, itu sangat hati-hati ke orang lain. Tapi kalau sama orang tua kan plong-plongan tuh. Kenapa? Karena di samping pengalaman dan juga privasi saya yakin terjaga. Gak mungkin ada ibu, bapak saya akan menghancurkan masa depan saya. Dan gak mungkin ada clash ke depan macam-macam. Gak ada potensi rebutan bisnis. Anak tetap anak. Oh kan gitu. Makanya bagaimana cara untuk menjadi mentor beretika nih? Memberikan instruksi moral dan bimbingan melalui penjelasan. Dijelasin, nak, kalau punya utang itu harus dibayar. Diskusi, mendiskusikan masalah-masalah sosial, masalah-masalah etika. Sekarang ini yang terjadi fenomena aja angkat. Kenapa terjadi ada korupsi? Aja diskusi tentang itu. Bercerita tentang mungkin ada yang sedang clash tetangga dengan tetangganya, saudara rebutan warisan bunuh-membunuh, coba didiskusikan, diceritakan, kemudian diambil pelajarannya. Pemberian motivasi personal, ya, tentang motivasi belajar, mau ujian, semangat untuk sholat, beramal soleh, dan memberikan umpan balik yang korektif. Nah, ini penting, Pak. Apa itu umpan balik korektif? Bisa di ini? Ada yang mana tadi? Alatnya tadi. Oh, enggak ada tadi. Oke, oke. Antum yang mencetin aja. Oke. Saya berdiri biar ngantuknya kelihatan. Karena suasana sudah mulai tidak kondusif. Ya, sudah terjadi ketimpangan antara mata dengan hati dan pikiran. Ya, oke. Itu oke, nih. Jadi apa itu umpan balik? Korektif. Artinya ketika anak itu bermasalah ditegur. Nah, kamu kenapa nggak ke masjid? Kamu bawa barang teman kamu seperti ini berhari-hari nggak dibalikin, emang nggak dicari. Itu penting. Itu namanya
Karena banyak orang yang nggak taat aturan loh sekarang. Bikin aturan main, dibuat main-main. Jadi kan tidak tertanamkan nih. Inilah namanya pendidikan transformatif, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, mengeluarkan anak dari kegelapan menuju terang. Yang itu konsep Islam. Keteladanan, pembiasaan sikap, pemberian motivasi, penegakan aturan, dan penanaman nilai. Next sekarang. Ini raw inputnya. Di sini ada lingkungan sekolah, kita kondisikan, lingkungan rumah, kita kondisikan proses kerjasama solid dengan sekolah dalam rangka sukses belajar. Ada kan buku penghubung, parenting, makanya datang, jangan absen terus. Ya, kan gitu. Ya nggak ada di sini nggak ada, yang nggak gitu. Nah, ada pesan. Ini pesat itu apa? Pesantren Sabtu Ahad. Kita juga punya pesawat. Perkemahan sahabat wasatiyah. Itu jadi anak kita bangun moderatnya ketika acara selama 3 hari itu. Moderasi nah nanti lahirlah outcome-nya berkualitas, berintegritas. Ini caranya. Makanya orang tua kalau nggak berperan, ya pincang hasilnya. Buku penghubung nggak pernah diisi, parenting nggak pernah datang. Kali ini Afan Pak, ini lagi pulang kampung, depannya lagi Afan Pak, lagi mancing. Gimana parenting? Itu. Next sekarang. Nah nih, kompetensi orang tua sebagai pendidik. Yang dibutuhkan orang tua nih, menguasai ilmu agama baik terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Jadi biar sinkron, memiliki mentor dalam berkeluarga, orang tua terutama ayah, memiliki keterampilan dasar, vokasional, dan pengelolaan manajemen diri, waktu, dan pendapatan, termasuk uang. Ya. Memiliki kecakapan khusus untuk berkhidmah kepada umat, bersosial juga. Dari sini insya Allah orang tua itu akan bisa menjadi pendidik. Jangan kuper, nggak bersosial, nggak bermasyarakat. Sekarang next. Coba dikeluarkan semua. Nah ini strategi penerapan nilai dan sikap. Ini ada orang tua, ada anak, ada BK, ada sekolah. Nih Pak caranya. Orang tua keteladanan pembiasaan. Anak berani mencoba dan memulai. Nah BK-nya memahami hambatan dan mengatasinya, BK-nya. Nah sekolah dan komite aktif komunikasi dan memberi umpan balik. Hal-hal yang muncul itu segera untuk diselesaikan, segera untuk dikomunikasikan, dicarikan jalan keluar. Itu namanya umpan balik. Ya, ada feedbacknya. Terus next sekarang. Nah ini terakhir nih. Dampak buruk lingkungan nih. Ahmad Ibnu Al-Jazzar Al-Qayrawani mengatakan sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul pada diri anak bukanlah lahir dari fitrah mereka. Enggak ada anak yang buruk dilahirkan. Sifat-sifat tersebut terutama timbul karena kurangnya peringatan sejak dini dari orang tua dan para pendidik. Semakin dewasa usia anak, semakin sulit untuk meninggalkan sifat-sifat buruk tersebut. Banyak sekali orang dewasa yang menyadari sifat-sifatnya sifat-sifat buruk itu, tetapi tidak mampu mengubahnya. Kita ngerasain Pak itu. Kita sadar bahwa ini salah, tapi sulit. Karena udah mengakar urat. Menjadi watak atau beat. Contoh apa? Contoh? Coba, ya Pak. Yang ngasih contoh aja dapat hadiah. Gimana? Ya, ngerokok katanya. Semua orang yakin ingin meninggalkan. Tapi Masya Allah. Beratnya Masya Allah. Contoh lagi apa? Ya banyak. Ada yang keterikatan dengan kebiasaan berbisnis dengan riba, sulit menghindar. Ada lagi yang memulai jilbab itu bagus. Lihat aja bukti Pak, nyata. Semua artis yang tobat jilbaban. Nah, kan gitu. Loh, kenapa? Nggak ada yang tobat malah telanjang. Kan gitu kan. Aneh kan? Itu.
Tanya aja kenapa. Ternyata ada suatu tren bahwa ini yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Cuman kebiasaan ini sulit saya ini apa tinggalkan. Karena tadi itu udah mengakar urat, udah mendarah daging, sehingga sulit untuk dihilangkan. Karena kebiasaan buruk itu sudah mengakar kuat dalam dirinya dan menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Makanya di sini, lingkungan masyarakat bisa dijadikan sebagai wahana pembentukan karakter dan ekstrakurikuler bagi peserta didik. Karena lingkungan masyarakat bisa menjadi tempat kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran dengan tujuan membantu perkembangan anak didik sesuai kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Contoh ada kadang-kadang magang, itu kan, itu untuk mengembangkan keterampilan vokasional. Anak kadang-kadang kita suruh ikut tablek akbar, itu untuk mengembangkan karakter. Anak kita ajak bagi-bagi sembako, itu untuk memberikan mengembangkan kepeduliannya dan seterusnya. Setidaknya ekskul yang dikembangkan mencakup berbagai kegiatan untuk memfasilitasi